Bab 10. Kakiku terseok-seok menuju lokasi yang dikatakan lelaki tadi. Dadaku terasa sesak, air mata merembes tanpa diminta. Benarkah Mas Hanan telah gagal dan terbunuh? Aku harus memastikannya sendiri. Aku masih ingat betul baju yang ia kenakan terakhir kali. Mungkin aku bisa mengenalinya. Kerumunan warga cukup menyulitkanku melihat jasad yang baru saja diangkat itu. Badannya ditutup daun pisang, tetapi betapa terkejutnya aku saat melihat tangan kiri tergolek di tanah. Sebuah gelang kain hitam melingkar di sana. Aku sangat mengenalnya, hanya dia yang punya benda itu. Kedua tangan ini menutupi mulut yang menganga lebar. Aku nyaris menjerit. Dia benar-benar pergi. Hastu, dengarkan saya. Jika nanti ada hal buruk yang menimpa saya, jangan pernah libatkan dirimu. Kalaupun kamu melihat mayat saya di suatu tempat, jangan pernah mengaku kita saling mengenal. Itu akan membuatmu aman. Pesan itu terasa sangat dekat sekarang. Entah dari mana datangnya ingatan itu. Banyak hal aneh yang sering ia lontarkan, tetapi aku baru mengerti semuanya. Aku mundur perlahan dan menjauhi kerumunan. Setidaknya ini hal terakhir yang bisa aku tunaikan, menuruti ucapannya. Langkah ini cepat menuju rumah, menyusuri bantaran sungai dengan keramaian para warga yang hampir semuanya membahas keangkeran bunker. Meminta korban lagi, katanya. Pasti habis ini malam-malam mencekam lagi, seru salah seorang kuli. Iya, ngeri, timpal yang lain. Aku tidak mengenalnya karena mereka kebanyakan adalah pendatang. Tubuhku ambruk menimpa ranjang, tangisku pecah meski aku sendiri tidak paham karena apa. Seharusnya aku senang, lelaki itu lenyap dari hidupku. Tidak disangka pernikahan ini hanya berlangsung 2 pekan. Namun, kenapa sakit sekali rasanya? Aku seperti kehilangan sesuatu yang sangat aku sukai. Dada ini sesak dengan perasaan sedih yang begitu pedih. Kenapa harus begini sih? Rutukku sambil terisak. Jemariku sibuk menyeka air mata. Aku melewati hari ini dengan tangis, mengurung diri di dalam kamar dan sesekali melihat baju lelaki itu dan memeluknya. Meski sudah dicuci, aroma wanginya masih ada. Kenapa tiba-tiba aku rindu? Pertanyaan di benakku banyak sekali. Apa yang membuatnya gagal? Apakah seseorang menyakitinya hingga tewas? Tuhan, ini terlalu membingungkan. Aku ingin seseorang memelukku, tetapi siapa? Bapak dan ibu memblokir nomorku. Malam kian larut, lelaki itu mungkin tidak akan pernah pulang lagi. Bisa jadi, mereka membawanya ke rumah sakit terdekat seperti jenazah terdahulu. Seperti pesannya, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Untung keluarga Dinda juga tengah pergi, kediaman mertua Mas Teddy juga sepi sejak kemarin. Setidaknya aku aman, tidak ada yang menggangguku sementara waktu. Ketukan pintu mengejutkanku. Siapa yang bertamu pada pukul 1,00? Aku mengambil semprotan merica yang senantiasa tersimpan di laci. Mas Hanan yang mengajarkanku. Untuk pelindung diri saat sendirian di rumah, bahaya bisa saja mengintai kapan saja. Aku melangkah menuju pintu dan mengintip jendela sebelum membukanya. Hastu, ucapnya lirih. Aku terperangah. Lelaki itu pulang. Aku mengucek mataku sekali lagi dan memastikan yang datang ini adalah suamiku. Gegas aku membuka pintu. Mas Hanan terlihat begitu lelah dengan helaan napas berat. Mas Brand, sapaku nyaris tak percaya. Ia kepayahan membawa diri. Aku pun membantu memapah hingga ke KMR. Kemana saja kamu, Mas? Kamu tidak menghubungi siapapun, kan? Tanyanya lemas. Tidak, aku menuruti ucapanmu. Bagus, dengar Hastu. Saat ini kamu hanya perlu diam, jadilah bodoh di depan semua orang. Kamu juga jangan banyak bicara. Kamu lemas karena nggak makan lagi? Aku baru saja hendak membantunya berbaring di ranjang tetapi pria itu terjatuh seperti benda mati. Kepanikan menyerang, ia tidak merespon panggilaku sama sekali. Ku dekatkan telinga di dadanya, jantungnya masih berdetak. Badannya panas sekali, gumamku semakin cemas. Aku membuka jaket hitam yang ia kenakan. Dia benar-benar seperti agen rahasia saat berbusana seperti ini. Ku lepas topi, sepatu dan membuka kancing celananya supaya longgar.
Aku merasa sakit saat menemukan begitu banyak luka lebam di beberapa titik badannya. Gegas aku ke dapur, mengambil kompres hangat. Kubalur tangan dan kaki lalu meletakkan handuk kecil di dahinya. Keringat lelaki itu bercucuran, sesekali ia menggigil. Aku merawatnya sampai tidak tidur semalaman. Kita ke rumah sakit saja, Mas. Ungkapku dan lelaki itu hanya menggeleng lemah. Dia cuma mau meminum jamu buatanku. Alhamdulillah demamnya mulai menurun. Aku menyiapkan bubur untuk Mas Hanan. Ia masih tergolek lemas di ranjang. Namun, kondisinya sudah lebih baik. Ia membuka mata saat aku menyentuh dahi yang dipenuhi keringat itu. Wajah tampan itu begitu pucat, dan hatiku sangat terasa berkabut, sedih melihatnya seperti ini. Dia menerima tawaranku untuk makan, tetapi kecemasanku tak kunjung sirna. Apa yang terjadi, Mas? Tanyaku sembari menyuapkan sendok bubur ke mulutnya. Ia melahapnya perlahan. Usai menelan makanannya, ia menjawab, seperti yang saya duga, bengkel itu jadi pusat transaksi ilegal, Hastu. Mas berhasil masuk? Iya. Saya menemukan celah aman untuk masuk. Banyak wajah yang tidak asing. Saya rasa warga desa ini pun banyak yang terlibat. Salah satunya, lelaki di depan rumah ini. Ayah Dinda? Tanyaku. Gak aneh juga sih. Dia memang terlihat mencurigakan. Mas Hanan mengangguk. Meski suaranya sedikit parau, lelaki itu masih saja ingin bicara. Hastu, saya perlu bantuanmu. Apalagi? Bisa nggak kamu bekerja di salah satu usaha Ayah Dinda? Dia bilang pusat bisnisnya itu toko mebel di Desa Royo. Saya ingin tahu, adakah pintu rahasia di bangunan itu? Bunker itu memiliki terowongan panjang yang pasti memiliki ujung. Aku mendengkus, kenapa harus berhubungan dengan Dinda jika ingin meminta bantuanku? Kamu yakin toko mebel itu ujung dari bunker? Tanyaku. Saat saya menelusuri bunker itu, arahnya lurus ke barat. Berarti membelakangi desa ini, bisa jadi. Toko mebel Ayah Dinda memang berada di sisi paling timur Desa Royo, Mas. Aku pernah ke sana, tempatnya cukup besar. Kabarnya toko itu langganan para ASN, pejabat desa bahkan bupati, selaku. Aku mengingat tempat itu saat Muslim mengajakku ke sana. Ia memesan beberapa mebel untuk dapur rumah orang tuanya saat itu. Jadi, kamu bisa membantu saya? Aku tidak yakin, jawabku. Hastu, saya tidak akan memposisikan kamu dalam bahaya. Kamu hanya perlu mencari pintu rahasia di bangunan itu. Sisanya biar saya yang urus. Kenapa bukan kamu saja? Tantangku. Saya sudah dicurigai, karena beberapa kali kepergok mengintip bunker. Saya harus tetap jadi kuli untuk menyelidiki yang lainnya. Aku bergeming. Tangan kekar suamiku menggoncang bahu ini. Kedua matanya membulat sempurna. Tolong Hastu, jika misi ini terlalu lama apalagi gagal, tidak hanya saya yang akan terbunuh. Kamu dan keluargamu juga. Kenapa bisa begitu? Kamu bilang mereka tidak akan menyentuh warga desa. Bohong, protesku. Kakakmu juga terlibat, Hastu. Dia tengah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Kamu tahu resikonya kan? Sebelum terlanjur, ayo kita gagalkan rencana mereka. Mas Teddy, lelaki itu mengangguk. Kakakmu akan terlibat dalam pengedaran obat terlarang. Selamatkan dia sebelum semua terlambat. Mas Brandal, I love you. Penulis Ahzana Ern. Baca selengkapnya di KBM Apps.